Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran fikih kelas 8. Bersama saya di Umi Kalsum Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai zakat. Adapun kompetensi inti dari pembelajaran kita hari ini adalah Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum. Adapun kompetensi dasar pertama, menghayati zakat sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam. Kedua, menjalankan sikap peduli dan kasih sayang sesama. Kompetensi dasar ketiga, menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat. Keempat, menyajikan ketentuan pelaksanaan zakat. Adapun tujuan pembelajaran, setelah kalian mempelajari pelajaran kita hari ini, diharapkan kalian mampu menunjukkan sikap taat kepada Allah, antara lain dengan membayar zakat, menunjukkan sikap peduli kepada sesama, memahami pengertian zakat, hukum dan dalilnya, menjelaskan mustahik dan hikmah zakat, menganalisis tata cara pelaksanaan zakat, membandingkan tata cara zakat fitrah dan zakat mal, dan terakhir mengomunikasikan tata cara pelaksanaan zakat. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan anugerah kepada kita dengan memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Tempat tinggal, pakaian, makanan, dan minuman yang kita nikmati sehari-hari, harta benda, dan lain-lain yang tidak bisa terhitung jumlahnya. Dalam hal rizki berupa harta benda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan harta kepada hamba-hambanya dengan jumlah yang tidak sama. Ada yang dengan jumlah yang sangat banyak, ada yang sedang, dan ada pula yang sedikit. Itu semua dimaksudkan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang dianugerahi dengan harta yang lebih, harus pandai bersyukur dengan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Karena di dalam harta yang kita miliki terdapat harta atau hak orang lain. Sedangkan bagi yang dianugerahi dengan harta dengan jumlah yang sedikit, harus pandai bersabar, tetap berikhtiar dan bersyukur karena sesungguhnya manusia banyak nikmat lain yang berupa harta benda. Bagi kita yang mampu, agar harta yang kita miliki menjadi bersih dan jiwa menjadi tentram, hendaknya dikeluarkan zakatnya. Dengan membayar zakat, saudara kita yang kekurangan akan terbantu dan hubungan silaturahim akan terjalin dengan baik. Ya, sekarang kita berkenalan dengan apa sih yang dimaksud dengan zakat? Tahukah kamu apa itu zakat? Zakat secara bahasa adalah tumbuh, suci, dan berkembang. Sedangkan zakat secara istilah fikih adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun dalilnya adalah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan di ayat lain dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 dikatakan, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Banyak loh ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan atau yang menjelaskan bahwasanya sholat dan zakat itu secara beriringan. Itu menandakan bahwasanya sholat dan zakat adalah hal yang terpenting bagi umat Islam. Manfaat zakat. Zakat dapat mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Zakat merupakan pembersih jiwa dan harta. Zakat merupakan sarana pendidik manusia dari sifat kikir. Ada
Ada 8 asnaf atau 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta, dan tidak memiliki pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta namun tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau ada harapan untuk menjadi seorang muslim. Ghorim. Ghorim adalah orang yang memiliki hutang yang banyak dan tidak memiliki harta untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Rikob. Rikob adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Amil. Amil adalah orang atau lembaga atau badan atau panitia yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah musafir yang sedang dalam perjalanan yang tidak bertujuan untuk maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanan. Dan terakhir adalah fisabilillah, merupakan seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menegakkan agama Islam. Ibnu Sabil yaitu orang yang mengadakan perjalanan yang bukan bertujuan untuk maksiat di negeri rantauan lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Ada loh orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang kaya. Orang kaya termasuk orang yang berkewajiban membayar zakat. Jadi, dia tidak boleh menerima zakat. Yang kedua adalah keturunan Rasulullah SAW, yaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Orang non-muslim. Selain muslim tidak berhak menerima zakat. Orang yang wajib dinafkahi, yaitu orang-orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki atau orang yang wajib membayar zakat, seperti istri, anak, dan seterusnya ke bawah, atau orang tua mereka. Dan terakhir adalah budak atau hamba sahaya. Budak tidak boleh menerima zakat karena zakat yang diterima pada akhirnya harus diserahkan kepada tuannya. Macam-macam zakat. Zakat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah. Tujuan untuk zakat fitrah yaitu memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut. Yang kedua adalah zakat mal. Tujuan untuk mengeluarkan zakat mal adalah membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Rukun zakat. Rukun zakat terbagi menjadi 4. Pertama adalah niat. Yang kedua adalah muzaki, yaitu orang yang mengeluarkan zakat. Ketiga, mustahik, orang yang menerima zakat. Dan keempat, ada barang untuk dizakati. Hikmah mengeluarkan zakat. Solusi untuk meningkatkan ekonomi umat. Membersihkan harta dan jiwa muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang diterimanya. Dan terakhir, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini mengenai zakat. Sekarang kita latihan. Pertanyaan pertama, adakah hubungan antara ibadah sholat dengan zakat? Sehingga dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah menyebutkan perintah zakat setelah perintah sholat. Jelaskan pendapat kalian.
Kedua, setelah mendapatkan hidayah sejak 3 tahun lalu, Robert masuk Islam. Sebagai mu'alaf di tahun pertama, Robert termasuk orang yang berhak menerima zakat atau disebut sebagai mu'alaf. Sejak masuk Islam, Robert senantiasa bersungguh-sungguh untuk mendalami Islam. Bahkan tahun lalu ia juga telah menyempurnakan keislamannya dengan melaksanakan ibadah haji. Ini membuktikan bahwa agama Islam yang dipeluk semakin mantap. Jika kamu menjadi panitia zakat, apakah kamu masih mendata Robert sebagai penerima zakat? Ya, tulis jawaban kalian di buku latihan kalian. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terbang rendah si kupu-kupu, langsung disambar si ikan patin. Yang diberi zakat yang tidak mampu, jangan makan jatah fakir miskin. Sekian dari saya di Umi Kalsum Channel. Jangan lupa like dan subscribe serta komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.